Halo teman-teman YouTube, welcome to Dunia Andri. Apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gua mau bikin video bagusan mana. Udah lama banget gua nggak membandingkan dua produk skincare. Kali ini yang mau gua battle adalah dua produk serum yang berbahan dasar retinol. Senengnya lagi, kedua serum ini merupakan brand lokal yang gampang banget kalian cari dan juga harganya masih terjangkau dan juga masih worth it sih untuk dibeli. Kedua serum yang akan gue bandingkan adalah Something Level 1% Retinol dan satu lagi adalah White Lab Intensive Care Serum. Kalau serumnya Something, dia tuh berbahan dasar pure retinol 1% ya. Tapi kalau White Lab Intensive Care Serum, dia itu berbahan dasar Grand Active Retinoid 1%. Retinoid merupakan turunan dari retinol yang menurut klaimnya White Lab lebih advance dan juga lebih less iritasi atau lebih tidak mengiritasi untuk kalian yang nggak suka atau nggak cocok dengan produk-produk retinol. Gue udah pakai produk ini tuh lumayan lama, terutama untuk yang Something Level 1% Retinol ini aja udah botol kedua gua. Untuk White Lab Intensive Care Serum ini udah hampir sebulan gue pakai, jadi gue cukup tahu perbedaan dari kedua serum ini ya. Pertama kita bandingkan dari packaging terlebih dahulu. Dari segi packaging, keduanya menurut gue hampir sama sih. Botolnya botol kaca dan ada pipet di produknya ya. Memang seperti serum kebanyakan, tapi untuk kapasitas serumnya Something berkapasitas 20 ml, sedangkan White Lab kapasitasnya 15 ml. Tapi dari harga pun keduanya berbeda. Something sendiri dijual dengan harga 155.000 dan untuk White Lab dijual seharga Rp95.000. Untuk harga memang Something lebih mahal, tapi dia punya kapasitas lebih besar daripada White Lab. Jadi dikembalikan lagi kepada kalian punya budget seberapa besar sih untuk mengeluarkan produk serum yang punya ingredients retinol. Keduanya menurut gue masih, untuk packaging dan juga harga, keduanya menurut gue masih sangat-sangat worth it untuk dibeli, karena untuk ukuran serum keduanya masih sangat-sangat terjangkau. Untuk tekstur ya, Something Level 1% Retinol ini dia tuh cairan warna gold. Ini agak ke coklat gold sih ya, kalau menurut gue gold atau ya coklat. Dan lumayan cair, tapi gampang banget diratain. Dan Something Level 1% ini punya wangi yang agak sedikit kayak asem gitu. Mungkin ini wangi dari retinolnya, tapi wanginya bukan wangi yang ganggu sih menurut gue. Gue masih memaafkan untuk wangi dari produknya si Something ya. Lihat deh, itu langsung cepet banget meresap dong. Gue termasuk yang suka banget dengan formula dari Something Level 1% Retinol ini. Selain cepet banget meresap, dia tuh nggak kasih sensasi cekak-cekit atau sensasi kayak bikin kulit agak perih gitu ya, walaupun ada jerawat yang aktif. Sedangkan untuk White Lab Intensive Care Serum, dia itu teksturnya gel warna putih agak kehijauan. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, dia bener-bener gel, tapi juga masih cair sih, masih gampang banget diratain. Wanginya justru ini wanginya nggak asem, nggak kayak larusan cuka gitu, tapi wanginya lebih kayak obat banget sih kalau menurut gua. Dan untuk tekstur ya, untuk tekstur White Lab Intensive Care Serum itu agak lebih butuh waktu meresapnya dibandingkan dengan Something, tapi bisa kasih efek kayak langsung instant glowing gitu loh untuk yang White Lab. Jadi ini langsung bener-bener kelihatan lebih glowing ya, dan agak lumayan sedikit lengket, tapi bukan lengket yang ganggu sih. Untuk tekstur dan formula produk keduanya ini balik lagi ke selera kalian teman YouTube. Kalau kalian yang nggak bermasalah dengan fragrance, keduanya akan aman-aman aja sih. Tapi kalau misalnya kalian agak keganggu dengan wangian di
skincare, keduanya ini masih punya wangian loh. Dan kalau untuk something level 1% ini agak sedikit kayak wangi cuka, tapi bukan yang asem banget ya. Tapi kalau untuk yang White Lab Intensive Care Serum ini wangi tuh kayak wangi obat banget gitu. Baik lagi ke preferensi kalian tuh suka wangiannya seperti apa. Gue pribadi keduanya ini wangi tuh masih sangat-sangat aman dan juga masih nyaman banget sih. Dan untuk kecepatan meresap, something ini lebih cepat meresap dibandingkan White Lab. Tapi White Lab ini kasih kayak sensasi muka kalian tuh kelihatan lebih glowing. Tapi karena kita pakai serum ini di malam hari, menurut gue itu nggak terlalu berguna sih. Karena yang penting lagi adalah hasilnya. Kecuali kalau kalian pakai produk serumnya di pagi hari. Kalau kalian ada efek glowing di pagi hari itu kan bisa kalian pamerin gitu lah ya. Tapi kalau malam kan cuma kalian dipakai untuk tidur dan juga kalian nikmatin sendiri gitu ya. Tapi kalau kalian lebih suka finishnya bisa kelihatan lebih glowing ya, kalian bisa pakai White Lab Intensive Care Serum ini. Tapi kalau untuk cari yang lebih cepat meresap, kalian akan lebih suka something level 1% serum ini. Untuk hasil akhir, kedua serum ini kan adalah produk yang berbahan dasar retinol. Walaupun White Lab Intensive Care Serum ini pakai retinoid yang merupakan turunan dari retinol, tapi keduanya fungsinya sebenarnya hampir 11-12, yaitu untuk anti-aging, untuk menghilangkan garis halus, membantu untuk meratakan tekstur kulit, membuat kulit lebih plump, terus juga tekstur kulit lebih halus, juga mengurangkan garis-garis halus di daerah wajah gitu ya. Tapi menurut gue pribadi, gue lebih bisa mendapatkan hasil dari something level 1% ini, karena ini mungkin retinol murni dan mungkin lebih kenceng gitu ya. Jadi di kulit gue yang udah lumayan berumur, produk ini lebih kuat dan lebih kayak nendang gitu hasilnya. Gue bisa ngelihat hasil yang diberikan produk ini bahkan di pemakaian 1-3 kali aja udah mulai kelihatan gitu bedanya. Kulit lebih plump, jerawat itu membantu untuk menyembuhkan jerawat gue, meminimalisir iritasi, terus juga membantu untuk meratakan tekstur. Kalau malamnya kalian pakai serum ini, paginya tuh kulit tuh tampak lebih plump, terus juga tekstur kulit tuh kayak gak ada dan bener-bener halus. Sedangkan untuk White Lab Intensive Care Serum ini, gue juga suka banget sebenarnya hasilnya. Tapi justru di gua ini agak tricky banget. Kalau gua pakai entah itu krim atau moisturizer guanya ada active ingredients lagi, atau mungkin di toner gua atau di skincare lainnya yang gue layar dengan produk ini ada active ingredients lain, itu paginya gua akan timbul sedikit jerawat-jerawat kecil-kecil gitu ya. Walaupun dia tuh bikin kulit gue lebih plump, teksturnya halus, cuma yang nggak gue suka adalah ada sedikit beruntusan gitu, entah di janggut ataupun di bagian-bagian sini yang jerawat kecil-kecil gitu loh. Padahal saat dipakai tuh nggak ada sensasi perih-perihnya, nggak ada gitu. Cuma gue yang agak sedikit worry dengan setiap gue pakai produk ini. Gue bener-bener harus memperhatikan apakah produk yang gue layar itu ada active ingredients lain yang mungkin nggak akan cocok dengan ingredients Grand Active Retinoid yang ada di produk ini. Walaupun klaim dari White Lab sendiri ini kan lebih gentle ya, dan memang dikhususkan buat para pemula yang baru pertama kali mau coba retinol. Cuma entah kenapa di gue malah lebih cocok menggunakan something level 1% retinol ini yang benar-benar pure retinol. Tapi buat kalian yang mungkin baru pertama kali mencoba retinol, kalian takut menggunakan langsung retinol, mungkin kalian akan lebih suka White Lab Grand Active 1% ini sih. Cuma again, keduanya itu masih sangat-sangat gentle, karena gue udah pernah pakai produk retinol lain, itu tuh bikin kulit gue lebih gampang iritasi dan kemerahan. Tapi kedua produk ini tuh enggak. Cuma kalau untuk White Lab Intensive Care Serum ini gue lebih PR aja sih, lebih PR untuk lebih berhati-hati dalam melayar skincare rutin gue. Tapi kalau pakai something level 1% ini, gue paling cuma menghindari penggunaan AHA, BHA, atau PHA gitu ya, atau ingredients eksfoliasi di awal pemakaian skincare rutin gue doang. Lebihnya ya biasa aja gitu, gue nggak perlu mikir lagi. Kesimpulannya teman-teman, kalau kalian yang baru pertama kali mau mencoba produk retinol, sebetulnya kedua produk ini tuh masih sangat-sangat gentle dan masih sangat gue rekomendasikan. Gue yang punya kulit sensitif dan juga acne prone, keduanya masih sangat-sangat cocok. Cuma kalau gue pakai
something level 1% ini gue tuh masih nyaman banget. Gue nggak perlu terlalu banyak mikir. Tapi kalau gue pakai White Lab Intensive Serum ini, gue harus memperhatikan layer-layer di dalam skincare rutin gue. Tapi ini masih memberikan efek sih gitu. Untuk harga keduanya masih 11-12 sih, karena kan ini 15 mili 95.000, ini 20 mili 155.000. Baik lagi kepada kalian mau mengeluarkan uang yang mana. Keduanya produk lokal, udah BPOM dan juga halal. Gue seneng banget sih karena semakin kesini produk-produk lokal itu punya kualitas yang makin bagus. Oke teman-teman, itu begitu dulu segmen bagusan mana kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi mencari produk-produk retinol ya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like video ini ya. Dan sebarkan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video dunia berikutnya teman YouTube. Bye bye.